Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Anak bapak sekalian, mudah-mudahan sehat walafiat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerahan hati dan pikiran agar dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Anak-anak bapak sekalian, hari ini kita mempelajari tentang jujur. Jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan dan perbuatan. Apa yang diniatkan oleh hati, diucapkan oleh lisan atau mulut dan ditampilkan dalam perbuatan, memang itulah yang sesungguhnya terjadi dan sebenarnya. Anak bapak sekalian, jujur itu penting. Cerminan kehidupan seseorang itu baik atau buruknya ketika jujur. Maka Nabi SAW itu disebut Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Maka ketika seorang anak jujur terhadap orang tuanya, seorang anak jujur terhadap gurunya, seorang anak jujur terhadap kedua orang tuanya, maka ia akan menjadi anak-anak yang hatinya bersih, perkataan dan perbuatannya. Ketika seseorang itu jujur, maka orang akan berkata orang ini adalah jujur, dan anak ini akan mendapatkan predikat yang baik, ditampilkan di sisi orang yang banyak atau masyarakat. Jika sekali ucapan kita tidak jujur, maka orang kedua kalinya tidak akan percaya, maka akan terjadilah ketidakpercayaan terhadap orang kepada kita. Maka Nabi SAW bersabda, Inna sidqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Setiap kebaikan itu akan berefek kepada surga. Maka yang lalu Bapak sampaikan, di surga, di akhirat itu hanya dua pilihan, surga atau neraka. Ketika kita berbuat baik di dunia ini termasuk sifat jujur itu, maka kita akan mendapatkan surga. Ketika kita tidak jujur, maka efeknya akan berpengaruh di akhirat nanti, yakni ke neraka. Lawan sifat jujur itu ada dusta atau bohong. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bohong, orang yang dusta. Ketika orang yang dusta itu, ketika orang pembohong, maka sekali ucapan tetaplah orang pembohong. Begitulah begitulah orang-orang menilai kita. Maka Nabi SAW itu memiliki sifat jujur dan terpercaya, sehingga saat kehidupan Nabi itu, zaman bangsa Quraisy, mereka menggelarkan Nabi dengan Al-Amin. Selanjutnya amanah. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Maksudnya sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang menerima, menyampaikan dan menjaga segala sesuatu yang telah disampaikan oleh orang lain kepadanya. Amanah itu berupa pesan, ucapan, tingkah laku, perbuatan, harta, tugas dan tanggung jawab harus dilaksanakan. Namanya amanah. Amanah itu orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Maka amanah itu ada tiga. Yang pertama, amanah terhadap Allah Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan atas segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan ini disebut dengan takwa. Kita harus menjadi orang-orang dekat dengan Allah, alias takwa. Perintah Allah kita laksanakan seperti sholat, puasa, berbuat baik kepada orang tua,
Dan sifat larangan-larangan Allah itu apa? Berdusta, tidak melaksanakan perintah Allah seperti salat, puasa, dan mencaci orang tua, durhaka terhadap orang tua. Itu adalah amanah terhadap Allah Ta'ala. Bagaimana firman Allah Ta'ala, lihat surah Al-Anfal ayat 27. Yang kedua, ada amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya ketika dititipkan pesan atau barang, maka amanah sesama manusianya itu penting. Ketika kita dititip amanah, lalu kita menjadi amanah, artinya sampai kepada orang-orang yang telah menitipkan itu, maka orang-orang akan percaya kepadanya. Tapi sekali saja kita berdusta, tidak amanah, maka siap-siaplah kita mempertanggungjawabnya itu semua. Orang tidak akan percaya kepada kita. Lalu ketiga, ada amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kesanggupan, kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri kita. Artinya amanah terhadap diri sendiri. Ketika Allah kasih jasad kita, diri kita ini, Allah kasih mata, Allah kasih tangan, Allah kasih mulut, dan Allah kasih kaki, tangan, dan sebagainya. Itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita buat. Mata seharusnya kita membaca Al-Quran, tapi kita membaca yang memiliki sifat-sifat yang buruk. Lalu Allah Ta'ala suruh tangan ini berbuat baik, menulis, membaca dan sebagainya. Maka kita harus amanah terhadap diri kita. Anak bapak sekalian, lalu ada istiqomah. Istiqomah ini teguh pendirian, konsekuen dalam tindakan. Istiqomah ini sangat penting. Ketika kita mau sukses, kita harus benar-benar istiqomah. Jangan sampai jadi anak-anak yang tidak istiqomah, hanya bermain-main saja dalam belajar, tapi benar-benar istiqomah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, lihat surah Al-Ahqaf ayat 13. Ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang yang istiqomah, yaitu menempati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intinya nak, jujur, amanah dan istiqomah itu harus meliputi dalam diri kita. Karena kehidupan kita ini pasti ada jujur, istiqomah dan amanah. Selanjutnya, anak-anak bapak sekalian, ya, setelah bapak sampaikan pemaparan singkat ini, maka ini ada beberapa pertanyaan untuk tugas agar anak-anak bapak dapat menjawab dengan baik. Pertama, mengapa kita harus memiliki sifat jujur? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang jujur. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang jujur. Yang ketiga, sebutkan manfaat dari perilaku amanah. Empat, mengapa kita harus istiqomah. Dan kelima, sebutkan hikmah dari perilaku istiqomah. Mudah-mudahan anak bapak paham dan mengerti dan menjadi anak-anak yang jujur, istiqomah dan amanah. Wallahu a'lam bishawab.